Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar pengantar kecerdasan buatan mengenai dataset aritmia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sania Meltina Agnia Fariha dengan NIM 13012100051. Perkenalkan, nama saya Analia Alfia Rahma dengan NIM 13012139198. Perkenalkan nama saya Muhammad Aswar Taufik dengan NIM 13012133321. Lanjut ke bab pendahuluan. Jadi pada tugas besar kali ini kami menggunakan dataset aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur, terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Gangguan irama jantung ini dapat terjadi pada berbagai tingkat keparahan, mulai dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa. Nah, selanjutnya ini adalah tabel terstruktur yang memberikan informasi mengenai latar belakang dataset aritmia dengan sumber yaitu UCI Machine Learning Repository dengan tujuannya yaitu untuk membedakan antara ada dan tidak adanya aritmia jantung dan untuk mengklasifikasi dalam salah satu dari 16 kelompok. Dengan deskripsi data aritmia ini mengacu pada kumpulan data yang berisi informasi tentang karakteristik klinis dan elektrodiagram EKG pasien yang menderita aritmia. Selanjutnya, dataset ini dipublikasikan pada Januari 1998 dengan isi yaitu 452 sampel dan 280 atribut dan kelasnya adalah sebagai berikut. Inilah dataset dari diagram aritmia. Dan ini merupakan histogram dari dataset aritmia. Ini adalah missing value. Missing value-nya terdapat banyak missing value pada kolom J. Dengan total keseluruhan missing value adalah 408. Lalu kita cara handling missing value-nya adalah karena data J banyak yang mengalami missing value, maka kita memutuskan untuk menghapus kolom J. Lalu untuk sisa missing value yang lain, kita melakukan imputation dengan cara duplikasi data dulu ke variabel new data, lalu membuat kolom baru yang berisi data yang akan diimputasi, lalu melakukan imputasi, lalu dicek missing value-nya sudah nol. Jadi metode pengolahan dataset yang kami pilih adalah KNN dan naik bias. KNN merupakan metode yang membutuhkan data training untuk mengklasifikasikan objek yang berjarak paling dekat. Prinsip dasar dari KNN ini adalah dengan mencari jarak terdekat antara data yang dievaluasi dengan tetangganya. Sedangkan naik bias merupakan metode yang menghitung beberapa probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari data yang ada. Pada metode naik bias ini, fitur akan dianggap tidak memiliki keterkaitan. Kenapa kami memilih dua metode ini? Karena dari dataset yang kami dapatkan itu kompleks dan banyak fiturnya. Jadi kedua metode tersebut paling cocok. Lanjut ke dasar teori. Algoritma mesin KNN atau K-nearest neighbor. Seperti yang setelah saya sebutkan, KNN ini cocok untuk data yang memiliki banyak fitur dan kompleks. KNN ini bekerja berdasarkan kepemiripan yang ada pada data. KNN dapat memanfaatkan fitur-fitur klinis dan hasil EKG pasien untuk mengklasifikasikan jenis aritmia yang mungkin terjadi. Lanjut kepada programnya. Yang pertama kita import library-nya. Lalu kita melakukan normalisasi dengan min max normalisasi. Lalu ini merupakan fungsi menghitung jarak. Dalam program ini kami menggunakan Euclidean distance. Lanjut ini merupakan fungsi prediksi kelas berdasarkan data train dan data test dengan nilai K tertentu. Ini fungsi menghitung untuk menghitung akurasi.
Ini fungsi untuk menghitung presisi. Ini fungsi untuk menghitung recall. Ini fungsi untuk menghitung F1 score. Lalu di sini ada fungsi evaluate untuk evaluasi kerja model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu di sini ada data folding untuk membagi dataset menjadi fold dalam cross validation. Di sini ada menentukan nilai K atau jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dan kemudian akan dilakukan evaluasi kinerja model pada tiap fold dengan menggunakan metrik akurasi. Di sini untuk memisahkan fitur dan target. Lalu di sini ada untuk membagi data train dan data test. Di sini untuk membentuk model KNN. Lalu di sini ada hyperparameter, mencari parameter terbaik menggunakan get search CV. Lalu yang terakhir ada menampilkan akurasi dan hyperparameter terbaik. Selanjutnya ada algoritma mesin naive Bayes. Naive Bayes berkemampuan menangani dataset dengan dimensi tinggi dan asumsi sederhana tentang independensi fitur. Naive Bayes Naive Bayes dapat memanfaatkan informasi dari fitur-fitur klinis dan EKG untuk menghitung probabilitas kelas aritmia berdasarkan probabilitas kondisional fitur-fiturnya. Yang pertama adalah kita mengimport library-nya, lalu melakukan normalisasi data. Di sini kami menormalisasi data age, height, dan weight. Lalu melakukan fold untuk membagi data menjadi beberapa subset yang saling tindih untuk melakukan validasi. Selanjutnya melakukan standarisasi. Ini hasil dari standarisasinya. Lalu menghitung probabilitas. Di sini ada fungsi split root untuk membagi dataset menjadi dua subset berdasarkan nilai unik dari kolom target yang ditentukan. Fungsi ini berfungsi untuk memisahkan data berdasarkan kategori atau kelas tertentu dalam proses analisis atau pemodelan data. Ini hasil dari split datanya, bagian list data. Dan ini untuk no datanya. Lalu ini adalah fungsi untuk mencari rata-rata dengan hasil rata-rata di bawah ini. Dan ini untuk mencari standar deviasi dengan hasilnya ada di bawah. Lalu ini untuk melakukan confusion matrix. Ini fungsi untuk melakukan prediksi. Ini fungsi untuk melakukan folding atau membagi dataset menjadi beberapa subset untuk melatih dan menguji model secara berulang. Lalu ini hasil dari folding bagian data naif. Ini hasil dari folding bagian validation datanya. Lalu yang terakhir ini adalah evaluasi. Nah, selanjutnya bagian evaluasi dan hasil. Di sini pada algoritma KNN memiliki akurasi sebesar 58% dengan presisi 57% dan recall 100%, F1 score 72% dengan akurasi terbaik 60%. Nah, selanjutnya algoritma naive Bayes ini memiliki akurasi 39%, presisi 45,9% dan recall 21%. Dapat disimpulkan bahwa naive Bayes ini belum memberikan performa yang baik. Nah, ini adalah perbandingan antara kedua kedua algoritma, di mana algoritma KNN adalah lebih baik daripada algoritma naive Bayes. Kesimpulannya,
Itu pertama, algoritma KNN menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma naive Bayes. Yang kedua, tingkat akurasi yang lebih tinggi. Algoritma KNN mampu memprediksi dengan lebih tepat dibandingkan algoritma naive Bayes. Yang ketiga, itu kita harus memilih algoritma tergantung karakteristik dari dataset yang dianalisis. Dan selanjutnya itu harus dilakukan pengujian yang lebih dalam terhadap dataset yang dimiliki. Saran yang pertama, pertimbangkan faktor lain selain akurasi. Yang kedua, lakukan eksperimen lebih lanjut. Yang ketiga itu jelajahi literatur yang terkait. Hmm. Lalu untuk laporan tugas besar kami ini di sini ada visualisasi data, di sini ada pra pemrosesan data, lalu di sini ada missing value, di sini ada bab 2 dasar teori, ini ada algoritma KNN. Lalu di sini algoritma naive Bayes. Di sini ada bab 3 evaluasi hasil dan diskusi. Dan ada bab 4 kesimpulan dan saran. Lalu untuk algoritma KNN-nya, ini dan ini program untuk algoritma naive Bayesnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.